Assalamualaikum Bu Ulfa, apa kabar? Apa Ibu sehat-sehat selalu Bu? Ya, Waalaikumsalam Pak. Iya, Alhamdulillah baik dan sehat semuanya Pak. Alhamdulillah Bu Ulfa, saya juga ikut senang mendengar Ibu diberi kesehatan. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa Bu? Apa ada masalah? Nah, itu Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa. Kira-kira Pak Joko ada waktu? Mohon maaf loh Pak, ini seandainya saya mengganggu. Insya Allah ada Bu, dan Ibu tidak jangan sungkan Bu, tidak mengganggu kok aktivitas saya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu Bu mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Baik Bu Ulfa, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu Ulfa. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Iya Pak, gini loh Pak, kemarin itu beberapa hari yang lalu kan saya kan disupervisi itu di kelas. Nah, waktu supervisi Ya, itu saya langsung mendapatkan teguran dari pengawas Pak. Bapak ingat toh waktu itu? oh Mhm. ya, oh insya Allah saya ingat Bu, tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa ya yang membuat Bu Ulfa mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Bu Ulfa? Itu Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Ulfa dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Bu? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Hmm, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapannya terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Ulfa lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Mengapa Bu Ulfa tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output menurut Bu Ulfa sebagaimana hasilnya saat Bu Ulfa mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Sepertinya yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, iya ya, Pak. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Iya Bu, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih, Pak. Terus terang saya merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaanlah yang jadi terbengkalai, Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Ulfa merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Ulfa tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Bu Ulfa memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Secepatnya saya juga akan menghadapi kepala sekolah. Dan insya Allah esok atau lusa saya juga pergi menemui ke pengawas. Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kemungkinan tidak, Bu. Nanti Bu Ulfa misalkan dipanggil kepala sekolah atau pengawas, nanti bisa dimusyawarahkan dengan baik, Bu. Dengan hati yang dingin, jangan tergesa-gesa. Ya mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya, Bu. Amin, amin. Mungkin ide-ide yang saya berikan bisa untuk disimpulkan, Bu. Nanti kapan-kapan bisa berkonsultasi kepada kami lagi, Bu. Wah, iya, amin. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid kita ya, Pak ya. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Terus ke sesi 2.
Ora direkam toh, Bu? Ini masih rekamannya masih Oh, berarti berlanjut. Gimana? sudah, Bu. Ya. Oke. Saya Coach dan Pak Joko Puji. Monggo, Pak. Siap, siap. Nggih. Oh, saya dulu ya, Bu. Nggih. Oke. Mulai nggih, Bu. Nggih. Sore Bu Ulfa, boleh berbicara sebentar, Bu? Sore Pak Joko. Boleh, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya mau ngobrol sebentar. Ya. Lagi heran aja ini, gemes. Ada anak yang pinter tapi usil kalau di kelas. Kadang ya usili teman, kalau pas diterangkan ya seperti yang sudah tahu semuanya. Mungkin kita ada waktu untuk Begitu. Baik, baik. Kebetulan saya juga ada waktu luang ini. Kira-kira setelah kita diskusi nanti, harapan apa yang Bapak ingin capai? paling tidak saya lega, sudah ada yang mendengarkan cerita saya, syukur-syukur nanti ada solusi yang dapat saya lakukan untuk menghadapi anak tersebut, Bu. Oke. Sebenarnya ketika menghadapi anak tersebut, bagaimana perasaan Bapak? Sebenarnya saya senang, Bu, sama anak ini. Dia tuh pinter, mudah menangkap apapun yang diterangkan guru. Pandai mengaji pula. Juara tilawah sekecamatan, tapi ya ketika usil itu rasanya gemes, tapi juga tidak bisa merasa saking banyaknya prestasinya, Bu. Begitu ya. Keusilan yang seperti apa sih, Pak, yang dilakukan anak tersebut sehingga Bapak merasa gemes? Ya, dia itu selalu selesai duluan. Jika ada soal-soal dari saya, kalau diskusi kelompok, dia juga sering mendemonstrasi. Nah, kalau dia sudah selesai dengan pekerjaannya, itu Bu, mulai jalan-jalan. Kadang ambil alat tulis milik teman. Ya, cuma sekedar usil, tidak niat mencuri. Soalnya langsung dikembalikan ketika temannya sudah teriak. Dia juga senyum-senyum seperti puas gitu, Bu. Oh, begitu ya. Tingkat gemesnya jadi seberapa itu, Pak? Dari angka 1 sampai 10? Mungkin tingkat kegemesan itu 9, Bu, bahkan mau ke 10. Saking gemesnya, apalagi kalau pas diterangkan tapi ternyata dia sudah tahu materi. Seperti tidak memperhatikan, Bu, itu tingkat gemesnya jadi ke 10. Oh, jadi 10 ya, Pak ya. Baik. Kira-kira besok masuk ke kelas supaya anak ini bisa lebih memperhatikan, Pak Joko kira-kira mau melakukan apa ini, Pak? Apa ya, Bu? Mungkin di awal pembelajaran saya berikan ice breaking ya, Bu. Biar semua anak-anak jadi lebih fokus atau paling tidak antusias dengan pelajaran yang akan saya sampaikan. Oke, ide bagus itu, Pak. Bisa jadi nanti anak yang lain juga lebih senang dan antusias ya, Pak. Strategi apa yang Bapak bisa lakukan untuk rencana itu? Mungkin setelah salam dan mengetahui kehadiran siswa, saya langsung ajak mereka untuk bermain. Kalau dengan kata-kata bermain, pasti anak-anak akan antusias. Bagus, Pak, rencananya. Adakah strategi lainnya
untuk dapat menarik antusias dan fokusnya siswa, Pak? Bisa jadi saya akan mengemas pembelajaran dengan level variatif lagi, Bu. Ya, baik. Persiapan apa yang Bapak butuhkan untuk membuat pembelajaran lebih variatif, Pak? Bisa dimulai dari pembuatan RPP, Bu. Selain itu, saya juga akan mencari sumber-sumber lain dari internet, mungkin media juga bisa yang dikombinasikan ya, Bu. Oh iya. Wah, ide bagus sekali itu, Pak. Kira-kira kendala apa yang dapat Bapak temui dari rencana Bapak itu? Kalau dari persiapan, dari pembuatan RPP dan menyiapkan media, insya Allah saya optimis dapat melaluinya, Bu. Hanya saja saya berpikir apakah anak yang usil tadi dapat tertarik dengan pembelajaran. Alasan apa yang membuat Pak Joko tidak yakin? Karena kebiasaan gitu, Bu. Dia seperti sudah tahu semua tentang materi yang diajarkan, jadi terkesan acuh seperti itu, Bu. Kalau begitu, adakah gambaran solusi dari kecemasan Pak Joko ini? Apa ya, Bu? Bagaimana jika diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kehidupannya atau kepada hal yang ia sukai? Bagus juga itu, Pak. Dengan begitu, dimungkinkan si anak tersebut lebih tertarik ya mengaitkan pelajaran yang ia terima dengan kehidupan kesehariannya itu. Semoga saja begitu ya, Bu. Iya, insya Allah semoga berjalan dengan baik ya, Pak. Komitmen apa yang muncul dalam benak Pak Joko setelah diskusi kita kali ini, Pak? Ya, yang pertama saya harus mencari kegiatan ice breaking yang tepat digunakan di kelas saya. Lalu menyusun RPP dengan variasi baik media ataupun metodenya. Khususnya untuk memfasilitasi si usil ini biar tetap terkondisi dalam pembelajaran. Oke, saya sangat mengapresiasi atas komitmen Bapak tersebut. Semoga dapat dijalankan dengan lancar ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih loh, Bu, sudah menyempatkan waktu berdiskusi dengan saya. Oke, sama-sama, Pak. Artinya tujuan pembicaraan kita kali ini sudahkah tercapai, Pak? Alhamdulillah, Bu, sudah. Saya sudah lega dan dapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya, Bu. Monggo silakan kalau mau melanjutkan aktivitas lagi, Bu. Oh ya, sama-sama, Pak. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama.